Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan ada dua bila tidak ada satu. Hingga terciptalah langit dan bumi, lautan dan daratan, bulan dan bintang, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan manusia di atas permukaan bumi ini. Salawat berbingkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, seorang pemuda yang datang dari gurun Sahara, yang datangnya ibarat kompas di kala kesesatan. Siapakah beliau hadirin? Beliau adalah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, serta teman-teman yang berbahagia. Ketika kita mendengar kata berkah, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah rezeki yang melimpah, usaha yang maju, serta kehidupan yang serba cukup. Namun sesungguhnya hadirin, berkah bukan hanya tentang apa yang kita miliki. Berkah adalah ketika apa yang kita miliki mendatangkan kenyamanan, kebaikan, serta manfaat yang terus-menerus bertumbuh. Di zaman sekarang hadirin, banyak orang berlomba-lomba mengejar kesuksesan. Aku ingin mendapatkan pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, usaha yang berkembang, serta kehidupan yang nyaman. Semua itu baik hadirin. Namun ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Apakah cara yang kita tempuh untuk mendapatkan hal-hal tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi? Inilah mengapa gaya hidup halal menjadi sangat penting. Bukan hanya sekedar makanan dan minuman, melainkan bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut, menggunakan uang tersebut, serta mengambil keputusan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ila akhirih. Shadaqallahul adzim. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik. Ayat ini menjelaskan hadirin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bukan hanya mencari sebanyak-banyaknya, melainkan memastikan bahwa apa yang kita peroleh berasal dari sesuatu yang halal dan baik. Hadirin sekalian, seringkali kita menganggap bahwa keberkahan hidup berasal dari perubahan yang besar. Padahal keberkahan hidup bisa kita mulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten. Misalnya, saat membeli makanan, kita memastikan kehalalannya. Saat berbelanja online, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan menghindari perilaku berlebihan. Saat bekerja dan berjualan, kita mementingkan kejujuran, meskipun terkadang jalan pintas terlihat lebih menguntungkan. Mungkin hal tersebut memang terlihat sederhana, namun jika kita terus melakukannya secara konsisten, maka akan menumbuhkan keberkahan dalam hidup. Dalam ekonomi syariah, keberhasilan bukan hanya diukur dari keuntungan yang kita dapat, melainkan bagaimana cara kita mendapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin ma'as sadiqin ma'asyuhada. Rawahu Tirmidzi.
Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya maka akan berkumpul bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin, hadis ini menjelaskan bahwa kejujuran bukan hanya perilaku moral, namun adalah ibadah yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di era yang serba mudah, hadirin. Kita mudah dalam bertransaksi, berbelanja, bahkan menghasilkan keuntungan hanya melalui telepon genggam saja. Namun di tengah kemudahan itu, hadirin, kita tidak boleh melupakan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam. Karena sesungguhnya keberhasilan yang dibangun dengan kejujuran maka akan menghadirkan keberkahan. Begitupun sebaliknya, jika keberhasilan didapatkan dengan cara yang tidak benar, meskipun hasilnya besar, namun belum tentu terdapat keberkahan di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, jika kita ingin membangun ekonomi syariah yang lebih baik, maka kita harus memulai dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu, hadirin, marilah kita membangun langkah kecil menuju hidup yang lebih baik. Karena dari perubahan kecil itu kita akan melahirkan perubahan yang lebih besar untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk ekonomi syariah bangsa Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.